Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Esa Hergatama. Di tutorial kali ini kita akan belajar membuat sitemap tanpa memerlukan software apapun. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita lakukan. Oke, ini adalah sitemap dari multimedia interaktif yang telah saya buat sebelumnya. Di sini kita pahami dulu apa itu fungsi dari sitemap. Jadi menurut Wikipedia, sitemap itu adalah alat bantu seorang developer untuk mempermudah dalam pengenalan peta situs ataupun situs web. Nah, jadi kita dengan harapan membuat sitemap ini, kita bisa tahu nih apa aja isi dari aplikasinya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membuat desain user interface. Nah, sebenarnya sebelum kita membuat user interface ini, sebelumnya harusnya kita membuat sitemapnya dulu. Kita merancang dulu perancangannya, nanti di halamannya itu ada apa aja. Jadi di sini kan kita ada halaman input nama, ini ada halaman home. Dari home ini nanti kita bisa pindah kemana aja. Nah, itu fungsinya bisa dibaca di sitemap. Jadi fungsi dari sitemap itu memang mempermudah developer untuk mengetahui apa isi dari aplikasinya. Jadi di sini kalau kalian tahu di multimedia interaktif yang saya buat, itu pertama adalah input nama. Terus dari halaman input nama kita bisa pindah ke halaman home. Nah, dari halaman home itu sendiri kita bisa pindah ke banyak halaman. Di sini saya bisa pergi ke halaman pengertian matriks, elemen matriks, notasi matriks, ordo matriks, KIKD, latihan, dan juga tentang aplikasi. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah UI yang akan kita buat melalui halaman sitemap ini. Jadi itu fungsi dari sitemap. Nah, sitemap ini bisa dibuat menggunakan Microsoft Office juga ya. Bisa di Word, atau kalian kalau emang mau buat di Photoshop juga bisa, atau di Illustrator juga bisa. Nah, tapi di sini saya kasih sebuah tools di mana kalian bisa membuat sitemap tanpa harus menginstal aplikasi-aplikasi yang tadi saya sudah sebutkan. Caranya kalian bisa buka browser, Google Chrome ataupun Safari ataupun apapun itu. Terus kalian klik aja di sini, kalian ketikkan Draw.io. Jadi Draw.io ini adalah sebuah website di mana kalian bisa membuat sebuah flowchart ataupun beberapa diagram. Oke, di sini ada create new diagram atau open access diagram. Jadi kalian bisa di-save juga nih nanti kalau mau dibuka lagi diagram yang telah dibuat kayak gimana. Di sini create new diagram aja ya. Nah, di sini banyak banget diagram-diagram yang disediakan untuk membuat aplikasi. Salah satunya juga ada wireframe, terus ada UML-nya juga ada activity diagram, class diagram, dan itu juga banyak banget. Tapi karena kita hanya membutuhkan file atau sitemap aja, jadi kita bikinnya dari blank aja. Oke, kita create aja. Nah, di sini kita mau nyimpan kemana nih? Kita juga bisa simpan ke bentuk HTML, Draw.io, PNG, dan sebagainya. Kita misalnya create aja, kita simpan ke desktop ya. Nah, ini adalah tampilan dari website itu sendiri. Jadi karena di sitemap ini bentuknya sangat mudah ya, cuman seperti ini aja, kotak-kotak gini kayak struktur organisasi. Jadi kita bisa menggunakan kotak di sini, kita klik, kita tulis aja di sini. Nah, halaman apa yang pertama kali muncul ketika kalian menjalankan multimedia interaktifnya? Misalnya kalian menjalankan halaman input nama. Nah, berarti kalian kotak pertama adalah input nama. Setelah itu bisa pindah kemana? Kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, bisa pindah ke home. Nah, mungkin kalian wondering how gitu ya, kenapa ini strukturnya ke bawah? Karena ini mirip banget kayak pohon gitu ya, jadi dia bentuknya turun gini, nggak mungkin kalian bisa zigzag gini, nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi memang sitemap itu didesain seperti itu. Jadi dari home, di sini kalian bisa ke halaman mana? Misalnya di sini kalian bisa pergi ke halaman materi. Nah, kalau bisa detail banget, karena semakin detail nanti kalian bisa tahu sebenarnya kemampuan dari website kalian itu apa aja sih. Ini home, misalnya di sini ada latihan.
materi, latihan. Di sini juga saya ada tentang aplikasi, misalnya. Terus di sini juga misalnya saya ada KIKD. Nah, jadi sebenarnya intinya sih dari multimedia interaktif paling minim adanya 6 halaman ini sih gitu. Oke, jadi dia karena seperti waterfall, tear downs ke bawah. Jadi kalian tinggal tambahkan tanda panah aja di sini. Kalian klik sini tanda plus, kalian turunin ke bawah. Kalian klik lagi tanda panah ke sini ke kanan. Kalian klik lagi di sini. Nah, ini bisa klik kalian tahan nih, tahan. Nah, kalian klik aja ke sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ke kanan, ini kan ke kanan. Nah, karena dia bentuknya adalah waterfall, si strukturnya si sitemap ini kalau bisa hindari yang seperti ini nih, karena dia tear down segitu. Jadi kalian usahakan bentuk sitemap tuh seperti ini gitu, kayak struktur organisasi turun ke bawah gini. Jadi ini ke kanan, jangan seperti ini ya, jangan dibuat seperti ini. Sorry, ini diklik aja ditahan. Nah, jangan seperti ini, jangan. Usahakan untuk sitemap itu bentuknya seperti ini. Oke, ini udah jadi. Kita kasih judul di sini misalnya matematika matrix. Kalau yang merasa fontnya terlalu kecil, kalian klik 2 kali, bisa kalian gedein dulu lembar penulisannya. Kemudian kalian seleksi, terus kalian bisa ganti fontnya di sebelah kanan. Di sini kita bisa kasih bold, ataupun kita bisa sizingnya kita gedein menjadi 15. Oke, nah udah jadi deh. Sekarang bagaimana kita menyimpan file ini? Jadi kalian bisa file, save as, untuk bisa di load lagi, nanti dibuka lagi. Bentuknya bisa untitled.draw.io. Ini untuk ekstensinya, bisa kalian save, saya replace aja. Terus kalau kalian mau gunakan sebagai bahan untuk presentasi yang berupa JPEG, kalian bisa di sini kalian batasin aja dulu. Kalian kotakin bagian mana yang mau diekspor. Kalian klik aja send to back di sini. Nah, kalian ukur di sini sekiranya seperti apa, seberapa besar ukurannya, segini. Kira-kira sudah. Kalian mau men-save as ini sebagai JPEG, kalian tinggal file, export. Kalian bisa ekspor ke JPEG gitu. Kalian ekspor di sini. Nah, simpannya filenya namanya apa? Kalian bisa save ke device. Nah, nanti dia otomatis download sebagai JPEG. Oke, kurang lebih itu tadi pelajaran kita tentang apa itu fungsi sitemap dan cara membuat sitemap tanpa menginstal aplikasi apapun. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!